Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Hari ini aku akan review bus yang, wah, ini bisa dibilang nggak masuk akal sih. Bus ini adalah bus yang sangat mewah. Dia memakai sasis terbaru dari Mercedes-Benz 2445 dan juga sebuah bus double decker. Tapi ini bukan bus untuk antar kota, antar provinsi ataupun pariwisata, melainkan ini bus hanya digunakan untuk antar jemput jamaah umroh. Seperti apa busnya? Langsung saja kita lihat bus milik Jejak Imani. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Jejak Imani ini adalah sebuah tour and travel yang didirikan tahun 2012. Ini melayani untuk haji, umroh, juga jelajah dunia. Jadi jelajah dunianya itu adalah jalan-jalan ke luar negeri yang mana negara-negaranya itu ada pendekatan islaminya. Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, mau haji, mau umroh, bisa pakai Jejak Imani. Dan baru kemarin tanggal 21 Januari, bus ini keluar dari karoseri Adiputro yang cukup menggemparkan lah ya. Karena bus ini hanya digunakan untuk antar jemput jamaah haji dan juga umroh. Kalau ada tamu yang habis jalan-jalan dari luar negeri yang ikut travelnya dari Jejak Imani juga dijemput pakai bus ini. Jadi luxury sekali teman-teman. Seperti apa busnya? Mari kita langsung aja lihat detail. Ya, teman-teman bisa lihat di sini mungkin udah sangat familiar dengan bodi bus ini. Dia memakai karoseri Adiputro ya, Jet Bus 5 double decker. Warnanya sih elegan banget, putih bercampur dengan gold dan juga ada warna hitamnya di bagian depan. Ini untuk tampilan depannya ya, nggak perlu diapa-apain lagi, tampilannya sudah mewah. Ya, sekarang kita ke bagian samping. Jadi ini seperti biasa untuk pintu masuk ke tempat kru dan juga driver. Kemudian ini ada untuk pengisian bahan bakar ya. Dia di sebelah sini. Tuh, ada tulisan Mercedes-Benz di sebelah sini. Dan ini untuk velgnya, ini bawaan dari Mercedes-Benz 2445 yang mana dia dari pabriknya itu sudah menggunakan velg aluminium. Dan menambah kesan mewahnya lagi dari bus yang memakai sasis Mercedes-Benz 2445. Bagian sampingnya juga nggak beda jauh dengan depan ya. Tetap simple, sama seperti di kaca depan tadi. Di bagian sampingnya ini hanya ada tulisan brandnya Jejak Imani, ada logonya, dan juga tulisan Haji Umroh Jelajah Dunia. Liverynya simple sekali. Hanya ada warna gold saja dan didominasi dengan warna putih di bagian kanan kirinya. Jadi benar-benar bus ini tuh simple, tapi dengan simpelnya dia, itu mewahnya makin kelihatan. Aura mewahnya makin keluar gitu. Kemudian di sini ada pintu masuk. Jadi untuk penumpang, akses keluar masuknya dari sebelah sini. Pintunya seperti biasa aja bukanya. Dia sliding ke belakang kayak gini ya. Nanti kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, jadi di sini ada barcode yang mana ini bisa langsung menghubungkan teman-teman ke sosial media atau kontak centernya dari Jejak Imani. Jadi bisa langsung di-scan aja nih barcode-nya di sebelah sini. Dan di atasnya ini ada Wonderful Indonesia logonya. Ini kayak apa ya? Mungkin yang kerjasama atau yang sudah kayak sertifikasinya dari Jejak Imani ditempel di sebelah sini. Dibuat ke dalam livery juga. Ban belakangnya seperti ini tentunya. Karena dia adalah sasis tronton ya, Mercedes-Benz 2445. Jadi seperti biasa, ini ban paling belakang dia belok melawan arus dari ban depan sehingga membuat manuver dari bus ini menjadi lebih mudah. Seperti yang teman-teman tahu, kalau untuk bagasi dari double decker kan hanya segini aja ya. Tapi tenang, di bus ini ada tambahan bagasinya di bagian dalam. Nanti kita lihat tambahan bagasinya seperti apa. Kemudian seperti biasa di sini ada tempat-tempat penyimpanan. Kalau di sebelah sini, kalau nggak salah ini adalah tabung ya, tabung-tabung untuk air suspension. Dan mari kita ke bagian belakang. Yang spesial lagi di bagian belakang ini adalah di bawahnya ini ada gambar Ka'bah. Luar biasa sekali ya. Nah, seperti biasa Mercedes-Benz 2445 dia ada grill di kanan dan kiri kap mesinnya. Dan karena masih baru ya, suara mesinnya tuh renyah sekali. Di bagian atasnya itu ada
Instagram, ada websitenya, dan juga ada YouTube-nya dari Jejak Imani. Jadi buat teman-teman yang mau tahu informasi tentang Jejak Imani, bisa cek tuh Instagram, website, dan juga YouTube-nya dari Jejak Imani. Sekarang kita lihat di bagian kanan dari bus Jejak Imani. Di sini juga banyak tempat penyimpanan. Mari kita lihat satu persatu ya. Ini ada kotak persegi panjang yang besar. Ini isinya adalah tangki AdBlue. Ya, karena ini bus adalah bus terbaru yang sudah menggunakan AdBlue sebagai cairan untuk meminimalisir polusi yang dikeluarkan. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya di bagian eksterior dari bus Jejak Imani. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Yuk, mari kita lihat bagian interiornya. Seperti ini untuk membuka pintunya ya. Dan langsung diberikan untuk karpet di sini. Jadi bagian interiornya tuh bersih ya, karena ketika kita masuk, misalkan alas kaki kita kotor, kita bisa bersihkan dulu di sebelah sini. Jadi pertama kali kita masuk ke bus ini, kita tuh langsung bertemu dengan pertigaan. Kalau masuk ke kiri, ini ada kursi, kalau lurus ada toilet, dan kalau ke kanan, naik ke lantai 2 atau ke dek atas. Kita lihat dulu toiletnya seperti apa ya. Jadi sebelum masuk ke toilet, kita nyalakan dulu. Di sini ada saklar ya, ada 2 ya, untuk lampu dan juga untuk exhaust. Jadi seperti ini untuk toiletnya. Wih, toiletnya mewah sekali teman-teman. Tuh, kecil tapi sangat fungsional. Ada kompartemen-kompartemen juga di bagian dalamnya dan ada tisunya tuh. Nah, biasanya tisu tuh suka nggak diisi, tapi kalau di sini aman. Tisunya diisi dan juga ada tisu basah juga. Mantap, lengkap sekali fasilitasnya. Nggak ketinggalan juga ada tempat sampah di bagian bawah dan lantainya toilet dikasih karpet ya, jadi nggak licin toiletnya. Mantap sekali. Kemudian di sebelah sini, ini kayak tempat apa ya, kompartemen-kompartemen gitu, ada mic-nya juga tuh di sebelah sini. Kemudian ini ada cool box nih tuh, jadi kalau butuh air dingin bisa ke sini, nanti bisa diantarkan sama helper. Jadi di sini tuh ada kursi ya, ini kursi untuk helper teman-teman. Butuh bantuan, di sini ada helper, bisa langsung di kontak aja dan langsung bisa mengantarkan air atau ada butuh tisu atau apa, nanti tinggal minta tolong ke helper yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat, ini di dek bawah ada 8 kursi penumpang. Yang mana ini jadinya lega banget. Coba ya, ini aku duduk di sebelah sini. Nah, lega banget teman-teman. Tuh, tinggi 175 cm. Kita selonjoran maksimal, belum kena kursi depan. Selega ini. Dan juga ini ada leg rest-nya, dia bisa dinaikkan sampai hampir full ke atas atau lurus gitu ya. Ada armrest-nya juga di sebelah sini. Set. Nah, dan ini bisa diturunkan. Tuh. Wis. Bisa kayak tiduran gini ya. Hampir rebah gitu loh. Dan di tiap kursinya, ini dia ada pembatasnya nih. Antara kursi yang sebelah kanan dan juga di sebelah kirinya, jadi pembatas gitu. Tapi bisa dinaikkan juga kayak gini, dan ada seat beltnya di tiap kursi. Jadi sebelum jalan alangkah baiknya seat beltnya dipakai dulu ya. Yang tadi aku mention tentang bagasi penyimpanan bus double decker yang tidak seluas bus biasanya, tenang, di bus double deckernya Jejak Imani itu ada tambahan bagasi di bagian depan sini. Nah, biasanya kan kalau bus double decker di bagian depan sini kan tempat sleeper ya, tapi ini tidak ada sleepernya, jadi dikasih space untuk naruh barang-barang seperti ini. Jadi koper-koper jemaah haji, jemaah umroh, atau peserta dari travelnya Jejak Imani itu bisa pakai tempat ini sebagai tempat tambahan untuk naruh bagasinya. Terus juga di sini ada TV-nya. Oh, TV di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, tapi ini TV-nya tuh ada di dalam kotak gitu. Jadi TV-nya masuk ke dalam, nggak keluar kayak biasanya yang pakai bracket keluar gitu ya. Ini dia dimasukkan ke bagian dalam, terus ditambahin kayak ini PVC gitu deh. Jadi bagus banget nih dekor-dekornya dari bus Jejak Imani. Terus juga dia kayak nuansa di bagian dalamnya tuh kita kayak berada di villa yang mewah, rumah yang mewah, hotel yang mewah gitu loh. Karena dia banyak aksen-aksen kayu, wood panelnya tuh banyak, dan perpaduan warnanya itu selaras dengan warna di bagian depan, yaitu putih, gold, dan juga hitam. Pas kita masuk ke dalam, itu masih ada nuansa warna-warna seperti di livery luarnya, gitu teman-teman. Terus juga, ini nggak hanya TV, tapi di sini juga ada speaker.
Nah, ini tuh speaker teman-teman. Dan speakernya ini dia pakai brand Vokal, langsung dari Prancis. Kenapa dipakai speaker yang mewah, yang mahal gitu ya? Supaya suara dari mungkin tour guide atau apa gitu ya, itu bisa menjelaskan dan peserta bisa mendengarkan dengan jelas. Itulah kenapa dipakai speaker yang lumayan harganya ya, brand Vokal itu ya. Dan kalau kita duduk di bagian depan sini, ini lega banget ke depannya tuh. Jadi mungkin ini bisa dijadikan tempat penyimpanan lagi ya. Jadi tempat penyimpanan tuh banyak banget. Tuh. Wah, lega sekali. Ini sih kalau dijadiin bus akap, langsung jadi idola ini. Nggak kebayang sih, bus semewah ini dijadikan bus antar jemput jemaah umroh, haji, dan juga peserta travelnya dari Jejak Imani. Hanya untuk itu teman-teman. Bukan untuk disewa pariwisata atau yang lainnya. Oke, sekarang kita berada di dek atas atau di lantai 2. Enaknya bus double decker dari Adiputro adalah nih, tinggi sekali. Tinggiku 175 cm dan masih banyak space ke atas. Ini mungkin tingginya sekitar 180 mungkin ya, tinggi dek atas ini. Jadi untuk aku yang tingginya 175 atau teman-teman yang tingginya di atas 175 juga masih enak melangkah di dek atas dari bus double decker buatan karoseri Adiputro ini. Terus di sini juga ada banyak kursi. Kalau di bawah tadi kita lihat ada 8 kursi, di atas ini ada 36 kursi. Jadi total penumpang yang bisa dibawa oleh bus ini adalah 44 orang penumpang. Dan seperti inilah untuk di bagian atasnya ya. Kursinya sama seperti di bawah, jadi dia memakai kursi Aldila. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan ya, Jejak Imani, dan di tiap kursinya itu ada port chargernya, USB Type A dan juga USB Type C. Jadi setiap orang yang duduk di sini punya chargernya masing-masing, ada di kursi dan juga ada di lover AC. Seperti biasa bawaan Adiputro ya. Di sini ada USB Type A dan juga ada USB Type C-nya. Kemudian untuk naruh barang bisa ke sini, kompartemen penyimpanan di bagian atas ya. Ada space yang cukup untuk taruh barang. Terus speakernya di atas juga sama seperti di bawah. Dia memakai speaker dengan merek Vokal, asli Prancis. Jadi audio di bawah ataupun di atas itu dia seragam semuanya. Terus nggak cuma ada kompartemen penyimpanan, di sini juga ada cool box. Jadi kalau mau naruh air supaya tetap dingin, ini banyak airnya ini. Minta satu ya, tuh. Ada tulisannya Jejak Imani. Bahkan sampai airnya aja itu di branding Jejak Imani juga. Luar biasa sekali ya. Jadi ini benar-benar bus, fasilitasnya lengkap sekali, memanjakan penumpang. Bahkan ini kan penumpang yang naik bus ini tidak lama ya perjalanannya ya, sebentar gitu loh. Paling jauh hanya ke Bandung, atau dari Bandung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tapi diberikan fasilitas yang luar biasa sekali teman-teman. Yuk kita coba lihat bagian depannya ya, seperti apa. Nah di sini juga ada TV. Ya, ada 2 buah TV. Ini TV yang belakang seperti ini bisa kita buka. Nah, ini TV yang belakang. Jadi untuk entertainment system penumpang tengah sampai belakang. Terus juga ada TV bagian depan. Jadi ada 2 TV di bagian atas. Di bawah 2, di atas 2. Jadi total ada 4 TV, teman-teman. Nih, kita duduk paling depan. Ini kayaknya aku baru pertama kalinya naik bus yang sudah rilis dari karoseri, tapi kacanya tidak ada tulisan apa-apa. Tidak ada yang menghalangi sama sekali. Ini benar-benar menyenangkan sekali ini. Ini bus kalau dipakai jalan jauh, terus kita duduk depan. Wah, ini benar-benar happy banget sih, asli. Terus juga di sini ada CCTV, teman-teman. Jadi di bus ini tuh ada beberapa titik CCTV yang mana monitornya tuh ada di bawah, di dashboardnya pengemudi. Jadi sepanjang perjalanan kita akan diawasi oleh CCTV supaya aman. Gitu. Wes, mantap sekali. Oke, jadi seperti itulah, luar biasa banget ya. Bagian penumpangnya dari bus Jejak Imani. Ini benar-benar, wah, penumpang atau peserta dari haji, umroh,
jelajah dunia jejak Imani itu pasti akan sangat dimanjakan sekali oleh bus ini ketika antar jemput dari bandara menuju ke kantornya atau ke cabangnya dari Jejak Imani. By the way, Jejak Imani itu ada di beberapa kota. Kalau aku nggak salah ada di Tangerang, BSD, ini kantor pusat. Sebelum kita tutup videonya, aku penasaran untuk lihat di bagian driver atau di bagian krunya. Yuk, kita lihat yuk. Nah, membukanya dia ke samping ya, swing. Terus ada tangganya. Jadi kalau kita buka pintu, tangganya akan keluar seperti ini untuk membantu supaya lebih mudah melangkahnya karena ini cukup tinggi untuk masuknya. Dan sama seperti tempat penumpang, di sini juga sudah disediakan karpet supaya bagian dalamnya tidak kotor ya. Yuk, masuk. Nah, ketika kita masuk ke tempat kru dan juga drivernya, kita langsung disambut dengan ini. Ini adalah tempat duduk kondektur. Nah, atau driver 2 ya. Jadi bisa duduk di sebelah sini dan kursinya ini kursi lipat seperti ini. Jadi untuk keluar masuknya aksesnya mudah ketika kursinya dilipat. Terus seperti biasa ini ada tempat-tempat penyimpanan di sebelah sini, di bawahnya juga ada, tuh ya. Terus ada pegangannya untuk membantu naik. Dan ini intercom yang tadi ada di tempat penumpang. Ini kalau penumpangnya telepon dari belakang atau dari atas, tinggal diangkat dari sini. Kemudian, ini aku sambil duduk tempat driver ya. Nah, kemudian di sini ada monitor CCTV. Jadi CCTV yang tadi sudah kita lihat di atas dan juga di dek penumpang bawah, dia munculnya di sebelah sini nih. Videonya. Kemudian ada head unit juga. Ini ada untuk halo-halo ini ya. Jadi mungkin drivernya akan memberitahu misalkan sudah mau tiba di hotel, sudah mau tiba di kantor, atau sudah mau tiba di airport. Nanti akan diinformasikan dari sini gitu, yang akan terhubung ke speaker yang ada di tempat penumpang gitu teman-teman. Kemudian ini drivernya ketika bertugas akan memakai topi ini. Wih, udah kayak pilot ini ya, asik, keren sekali ya. Woi, udah cocok belum nih jadi drivernya Jejak Imani? Keren banget topinya nih, dan ada logonya juga nih, logonya Jejak Imani, keren sekali. Ya seperti inilah tempat pengemudi dari bus ini memakai sasis Mercedes-Benz 2445 dan waduh ini posisi duduknya enak sekali sih, enak banget. Terus juga ini kursinya bisa disetting harusnya ya. Harusnya masih bisa disetting maju mundur lagi. Tuh kan bisa. Wah, ini enak banget nih. Kalau posisi nyetirnya seperti ini dan di sebelah kanan kirinya dia ada armrest kayak gini. Gitu ya. Wah, mantep banget sih. Terus ya seperti teman-teman sudah tahu, ini adalah sasis premium, tentunya tidak ada tuas transmisinya di sini. Jadi tuas transmisinya ada di sebelah kanan. Nah, ada di sini ya. Tuh, jadi cuman ada D, N dan juga R. D untuk drive maju, N netral, dan R untuk reverse. Terus juga bisa di manual, bisa di automatic. Seperti itu teman-teman. Sebelah kiri untuk lampu sen, kita dengerin suara lampu sennya ya. Nah, ini suara lampu sennya seperti ini. Kecil banget suara lampu sennya. Terus untuk hazardnya dia ada di sebelah kanan. Parking brake-nya juga sebelah kanan. Dia sudah EPB ya, sudah tidak pakai tuas-tuas lagi, jangan kita tarik. Dan ya sangat memudahkan sekali lah untuk drivernya mengemudikan bus ini. Juga untuk headroom-nya itu lega teman-teman. Tuh ya, jadi ke atasnya masih jauh sekali. Jadi driver bus ini tuh nggak merasa pengap atau nggak berasa sumpek gitu ketika mengemudikan bus ini dalam waktu yang lama. Wih, menyenangkan sekali busnya. Kapan-kapan kita coba ini kali ya, magang di bus Jejak Imani. Ya, jadi seperti itulah video kita kali ini. Melihat bus yang sangat spesial miliknya Jejak Imani. Bus yang menurutku tidak masuk akal karena bus semewah ini hanya digunakan untuk antar jemput jemaah haji, umroh, dan juga peserta dari travelnya Jejak Imani. Buat teman-teman yang mau pakai jasanya dari Jejak Imani untuk keperluan haji, umroh, ataupun travel ke negara-negara yang bernuansa Islami, langsung cek aja Instagram, YouTube, dan juga websitenya dari Jejak Imani. Terima kasih Jejak Imani sudah mengizinkan review bus ini. Kapan-kapan kita jalan-jalan pakai bus ini kalau lagi nganggur atau sedang tidak bertugas. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.